Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Jumadal Ula 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 November 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 207, mengangkat tema doa masuk toilet. Napa toilet? Kamar mandi, WC, ya, tempat untuk buang hajat. Kenapa sampai masuk toilet saja diatur di dalam agama kita? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Ajaran yang apa? Sempurna. Berhubung Islam itu ajaran yang sempurna, maka semua hal ada aturannya di dalam Islam. Bahkan sampai hal-hal yang dianggap remeh, yaitu buang hajat. Itu sesuatu yang dianggap remeh, padahal ini bukan hal yang remeh. Buktinya apa? Buktinya kalau jenengan nggak bisa buang pripun, repot apa mboten? Banget, orang ku repot. Nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar. Itu repot banget itu. Makanya di dalam agama kita sampai hal yang kelihatannya remeh diatur. Karena ini bukan hal remeh. Kelihatan remeh menurut pandangan banyak orang. Tapi sejatinya bukan hal remeh. Jenengan tahu orang yang nggak bisa buang air, nggak bisa buang air besar maupun air kecil itu, kalau dioperasi itu butuh berapa duit itu? Belasan juta. Belasan juta. Nah, setiap hari kita bisa buang air, besar maupun kecil. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kotoran itu nggak bisa dikeluarkan, apa akibatnya? Tubuh kita akan keracunan. Karena yang kita keluarkan itu adalah sisa. Sisa yang memang nggak boleh menetap di mana? Di dalam tubuh kita. Maka sampai masalah masuk toilet saja diatur dalam agama kita. Saking napa Bu wau? Saking sempurna. Berarti seharusnya kalau kita ini beragama Islam, kita ini seorang muslim dan muslimah, itu seharusnya kita itu pede apa minder?
Pede napa minder? Pede. Kita seharusnya itu senang. Kita seharusnya itu bahagia. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Beragama apa? Islam. Anehnya ada sebagian orang Islam gak pede dengan keislaman. Ada sebagian orang minder dengan keislamannya. Arep kudungan be izin. Mau kelihatan identitas keislamannya saja malu. Malu itu kalau kita punya aib, punya celah, ajaran kita itu enggak sempurna, malu. Ya wong ajaran Islam itu ajaran yang paling sempurna, kok malu sih? Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus pede dengan ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran yang paling apa Bu? Sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke toilet, ada doa yang diajarkan di dalam agama kita. Dan kayaknya sudah banyak yang hafal. Nggih. Apa itu? Bismillah. Pun hafal? Terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Udah hafal? Gak lihat catatan bisa? Alhamdulillah. Tadi pagi udah baca belum? Sudah. Sehari baca berapa kali? Tergantung. Tapi biasanya bangun tidur itu pasti baca. Karena bangun tidur itu mesti salah satu aktivitas utamanya kemana? Ke kamar mandi, ke toilet. Apa dalilnya? Ya, kita disuruh baca doa ini. Pertama, bismillahnya. Jadi ada bismillah sama ada apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita bahas bismillahnya dulu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah. Kata Nabi SAW, penutup. Apa? Penutup. Yang akan menghalangi pandangan jin. Pandangan sinten? Jin. Dari auratnya Bani Adam adalah bacaan bismillah ketika dia masuk ke WC. Jadi jin itu bisa ngelihat kita atau tidak? Bisa. Kita bisa ngelihat jin atau tidak? Tidak. Bagaimana supaya jin tidak bisa ngelihat aurat kita? Sing paling penting ini napa? Aurat. Bagaimana supaya jin tidak bisa melihat aurat kita? Caranya adalah baca bismillah. Begitu kita baca bismillah, maka setan tidak bisa melihat aurat kita. Walaupun aurat kita buka. Di mana? Ya di kamar mandi. Masa nang kali? Apa sih anak sih nang kali ge?
Ya Allah. Sing dodok nang kali ki bangetan temen. Semuanya sudah punya jamban ya. Alhamdulillah. Apa nang dhuwur lumbang sisan Ustaz. Jadi sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita baca bismillah dulu. Supaya setan nggak bisa ngelihat aurat kita. Berarti kita ini dilatih untuk punya rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada makhluknya Allah, walaupun makhluknya Allah itu nggak kelihatan. Sinten? Jin, setan, itu kan nggak kelihatan. Walaupun makhluk-makhluk nggak kelihatan itu, kita dilatih untuk malu. Apalagi sama makhluk yang kelihatan. Siapa? Ya sesama manusia. Ada nggak Bu orang yang nggak punya malu kepada sesama manusia? Apa? Orang yang keluar rumah auratnya terbuka, orang kudungan, nggih, keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, ya. Yang lebih parah lagi keluar rumah pakai celana pendek, ya. Keluar rumah pakai kaos lekton, keleke, keton, mambu maning. Kalau sama manusia saja, kalau sama jin saja, yang nggak kelihatan, kita dilatih malu, nggak rela aurat kita kelihatan sama jin yang nggak terlihat, apalagi sesama manusia. Siap punya rasa malu, Bu? Siap? Berarti mulai besok keluar rumah harus tutup aurat. Harus tutup aurat. Ini adalah dalil dari bacaan basmalah sebelum masuk kamar mandi. Berarti kalau ada orang nggak masuk kamar mandi dan kalau ada orang masuk kamar mandi dan nggak baca bismillah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Diintip setan. Jadi tontonane setan. Purun mboten? Mboten. Jadi tontonan kok tontonane setan. Maka ini dalilnya. Adapun dalil dari Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik. Sinten Bu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qal. Rasulullah SAW apabila masuk ke tempat buang hajat, maka beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya aku a'udzubika mohon perlindungan kepadamu. Dari apa? Minal khubuthi. Dari setan-setan laki-laki. Wal khaba'ith. Dan setan-setan perempuan. Ingane setan ana lanang wadon. Iya. Makanya setan itu beranak pinak. Loh, ramane setan siapa? Ramane setan siapa, Bu?
Loh, ramane setan iblis. Ramane setan apa? Iblis. Sinten? Iblis. Yang dulu sempat bermasalah. Ada masalah sama nabi kita, ayah kita siapa? Adam alaihissalam. Sama ibu kita sinten? Hawa. Nah, iblis ini beranak pinak. Nah, anak-anaknya ini ada yang jantan, ada yang betina. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, ketika kita masuk kamar mandi, kita masuk WC, kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan dua makhluk ini. Yang jantan maupun yang betina. Setan laki-laki maupun setan perempuan. Jadi hadis ini itu menjelaskan bahwa kamar mandi atau WC itu adalah tempat yang disukai sama setan. Buktinya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, inna hadhil hushusha muhtadarah. Sesungguhnya tempat buang hajat ini dihadiri. Dihadiri siapa? Setan. Jadi salah satu tempat favoritnya setan mana? WC dan kamar mandi. Makanya kalau masuk kamar mandi niku seperlu netok. Rosa suwi-suwi. Ada sebagian orang betah nang kamar mandi. Nang kamar mandi sih ngapa bisa nganti setengah jam? Ngapa? Dolanan game? Astagfirullah. Ngegame nang kamar mandi? Astagfirullah. Update status nang kamar mandi? La ilaha illallah. Nonton nang kamar mandi si kepriwe iki? Kamar mandi itu sudah kotor fisiknya, kotor psikisnya. Fisiknya itu kotor karena itu tempat nopo? Buang najis. Kemudian kotor psikisnya karena itu tempatnya setan. Kok bisa-bisanya betah sejam, 2 jam di kamar mandi? Yes. Maka hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai fitrah kita rusak. Bernyaman-nyaman dengan tempat yang disukai oleh setan. Harusnya bernyaman-nyaman itu di mana, Bu? Masjid. Jangan ke masjid nyaman buat temenan. Saking nyamannya jadi ngantuk ya, Bu ya. Jajal di gue sing ngantuk gue. Ya. Enak banget ISIS kok. Di pengajian malah ngantuk. Jadi salah satu sebab kita masuk kamar mandi membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth tadi apa, Bu? Setan laki-laki. Khaba'ith setan perempuan. Kenapa kita baca doa itu? Karena kamar mandi, WC itu adalah tempat yang digemari oleh setan. Maka sebelum masuk itu kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita kesurupan ketika di dalam kamar mandi. Mungkin enggak orang di kamar mandi tahu-tahu disantet. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Kalau di luar kamar mandi sih kita bisa, begitu ada perasaan yang gak enak bisa baca ayat kursi. Dan di luar kamar mandi masuk baca ayat kursi? Ya. Makanya sebelum masuk kita sudah baca. Ya. Sebelum masuk kamar mandi kita sudah baca doa. Supaya kita dilindungi sama Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Karena setan itu selalu berusaha untuk mencelakakan manusia.
Setan itu paling nggak suka kalau manusia mendapatkan kebaikan. Kebaikan dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Setan itu paling senang kalau manusia tertimpa keburukan. Keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Makanya setan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda manusia. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan itu akan berusaha untuk menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Berusaha bagaimana supaya manusia tersesat. Maka kita harus waspada dengan tipu daya setan tersebut. Makanya para ulama kita ketika mereka menjabarkan makna hadis ini, mereka katakan kayak gini. Rasulullah SAW itu ngajarkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk selalu mengingat Allah. Bahkan sampai mau masuk kamar mandi sekali. Selama ini kan kita tahunya yuk namanya zikir ya biasanya di tempat-tempat yang suci, sakral. Contohnya apa Bu? Contohnya masjid, musola, ya, masjid, langgar, majelis taklim. Ya, selama ini kan asumsinya seperti itu. Zikir itu ya ketika kita berada di tempat-tempat yang suci. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita saat akan masuk tempat yang kotor sekalipun, yaitu kamar mandi, kita disuruh untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah masuk jangan. Ya, kalau sudah masuk jangan. Jadi jangan masuk nenjero karo wirid ya aja. Ya, jadi mengingat Allahnya sebelum apa Bu? Sebelum masuk kamar mandi. Dan nanti kalau keluar kamar mandi, kita akan bahas nanti ya insya Allah ya. Ini baru membahas doa apa? Masuk. Nanti ada doa keluar. Jadi kita ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi. Karena sesaat saja kita nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu yang sesaat itu setan bisa mencelakakan manusia. Makanya terus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berarti doanya apa tadi apa? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kapan bacanya? Kapan bacanya? Sebelum masuk. Oke. Sebelum masuk baca. Andaikan suatu saat jenengan berada di sebuah tempat yang tidak ada kamar mandinya, terus kebelet. Contohnya, pom bensin yono, kali, alas, kebun, sawah. Ya, sawah napa wonten kamar mandi nih? Mboten. Kok kebelet? Kalau jenengan pulang dulu, bahaya. Bahayanya apa Bu? Bocor neng jalan. Terus kita terpaksa buang hajat di tempat yang bukan kamar mandi. Oke? Baca doanya kapan? Baca doanya kapan? Baca doanya adalah sebelum menyingkap pakaian. Sebelum apa? Menyingkap pakaian. Menyingkap siapa? Cincing. Ya. Sebelum membuka pakaian, baca doa ini. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berarti pas ngadeg apa pas ndodok?
Dan jenengan biasanya cincingnya pas ngadeg apa pas ndodok? Ya kalau jenengan cincing pas ngadeg ya keton. Berarti gimana Ustadz? Ya gimana caranya? Tengok kanan, tengok kiri. Depan belakang tengok enggak? Ya iyalah, maksud bukan tengok kanan, tengok kiri, ngarepe ana wong. Jadi kita itu melakukan survei dulu, ya. Kita lihat situasi dan kondisi, kira-kira ada orang apa enggak, nembe, ya. Sebelum kita buka pakaian kita baca doa yang tadi diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentunya dalam kondisi-kondisi yang darurat, ya. Jangan dijadikan kebiasaan. Karena ada sebagian orang di rumahnya ada WC. Di depan rumahnya ada saluran irigasi. Di rumahnya ada WC. Di depan rumahnya ada saluran irigasi. Begitu kebelet mengendi? Saluran irigasi. Padahal di rumahnya ada WC. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena auratnya berpotensi untuk kelihatan sama orang. Makanya tadi saya katakan, kapan kita bukanya? Kalau di tempat yang nggak ada WC. Ya. Kalau di rumah kita ada WC, ya jangan kita keluar. Tapi kalau misalnya kita lagi kondisi seperti contohnya lagi di hutan, ya, ketika lagi hiking, ya, itu pun juga kata para ulama kita, nanti kita akan bahas insya Allah. Nggak boleh kita itu buang hajat besar maupun kecil di lokasi-lokasi yang biasa orang pada ngiyup. Ngiyup siapa? Berteduh. Nggak boleh. Ya. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang sembarangan gitu. Ya, kita mau ngiyup, udahanan ambune sing. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi cari tempat yang kira-kira orang nggak pada bernaung di situ, nggak pada berteduh di situ. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Jadi ini baru bahas doa masuk toilet. Nanti ada pembahasan tentang adab buang hajat. Ada pembahasan tentang adab buang hajat. Ya, mulai dari masuknya pakai kaki apa, kemudian istinjanya pakai tangan apa. Istinja siapa? Wawik. Ya, bersih-bersihnya pakai tangan apa. Ya, kemudian nanti menghadapnya kemana. Itu nanti ada pembahasan khusus. Ya, kalau terpaksa nanti di ruangan terbuka, bukan di kamar mandi, itu harusnya kita kalau mau buang hajat di mana lokasinya, pembahasan khusus insya Allah. Jadi kita hari ini baru membahas doa masuk nopo toilet. Mari kita baca lagi 1, 2, 3. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan Ustadz pertanyaan pertama. Ini ada 3 pertanyaan sekaligus yang serupa Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita hendak mandi, jika membuka pakaiannya di kamar mandi, sedangkan adab membuka pakaian agar tidak terlihat oleh jin adalah membaca bismillah. Apakah boleh di toilet membaca bismillah Ustadz? Dalam hati Ustadz, apakah boleh di dalam toilet membaca bismillah meski dalam hati? Harusnya di luar. Harusnya di luar. Sebelum apa? Sebelum masuk. Kalau lupa gimana? Kalau lupa. Ya kalau terpaksa banget, ya maka nggak boleh terucap di mana? Di lisan. Kalau terpaksa banget. Tapi harusnya sebelum masuk kamar mandi sudah baca apa? Bismillah. Jadi yang namanya baca bismillah itu bukan hanya ketika akan buang air besar atau buang air kecil, termasuk ketika akan mandi. Ya, ketika akan mandi kan kita masuk kamar mandi juga.
itu juga baca apa? Bismillah. Dan ketika kita akan mandi itu kan kita juga lepas-lepas apa? Baju. Dan potensi jin untuk melihat ada. Maka tetap baca bismillah dan bacanya di luar kamar mandi. Kalau sudah terlanjur, kemudian nggak bisa keluar lagi, maka ya kalau terpaksa banget ya bacanya bismillah itu tidak diucapkan di mana? Di lisan. Ya, tapi di hati. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Jika suami dan istri mandi bersama di kamar mandi, itu kan agak lama Ustadz. Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Apabila ada suami dan istri mandi bersama, ya, kemudian lama Ustadz. Di kamar mandi itu lama. Bagaimana hukumnya? Kalau lamanya masih dalam batas kewajaran tidak apa-apa. Kalau lamanya dalam masih batas kewajaran tidak apa-apa. Seberapa jam itu wajar enggak? Wajar enggak? Wajar. 1 jam? Enggak wajar. Enggak wajar. Ya. Loh Ustaz, apa boleh suami istri mandi bareng? Boleh? Boleh. Rasulullah SAW pernah mandi bareng sama istrinya. Boleh. Yang penting seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu lama. Ustaz, kalau saya gosok bersih-bersih kamar mandi terus agak lama, ya lain cerita. Berarti kan memang ada aktivitas. Bersih kamar mandi kan nguras baknya. Terus apa lagi, Bu? Nyikati lantainya, bersihin klosetnya, nyapu sawangnya. Itu kan bisa 5 menit. Ya, kalau memang ada keperluan tidak apa-apa. Yang saya bahas tadi adalah nggak ada keperluan. Keperluannya kok rudut. Dulu kamar mandi rudut tuh. Atau keperluannya cuma main HP. Tak boleh. Ya. Kamar mandi itu bukan tempat favorit untuk melakukan aktivitas yang tadi saya sebutkan. Ya. Dibiasakan untuk di kamar mandi seperlunya, jangan lama-lama. Lagi pula, para pakar kesehatan menyebutkan bahwa jongkok terlalu lama itu bahaya. Jongkok terlalu lama itu bahaya. Ya. Makanya tidak sedikit orang keluar kamar mandi semutan. Kenapa? Karena golek dodok suwen. Ya. Gak baik juga ya untuk kesehatan. Lanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya keluar dari materi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita mau bersedekah tanpa seizin suami dan disedekahkan atas nama sendiri, bukan atas nama suami, apakah boleh Ustaz? Meskipun uang itu pemberian dari suami. Jazakumullah khairan. Kalau uang itu uang Anda sendiri tidak apa-apa. Kalau uang itu uang Anda sendiri, Anda punya penghasilan, kemudian Anda sedekahkan tanpa sepengetahuan suami, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah kalau jenengan ngeluarkan duitnya suami untuk bersedekah tanpa seizin suami. Itu yang tidak boleh. Maka kalau itu uang sendiri boleh atau tidak? Boleh. Kalau itu uang suami harus minta izin. Lah, pertanyaannya tadi adalah uang diberi suami. Uang diberi suami. Nafkah bulanan diberikan suami kepada Anda. Itu berarti uangnya siapa? Uangnya sendiri. Karena sudah milik jenengan. Sudah milik jenengan. Maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa jenengan sedekahkan. Tapi ada tapinya nih. Ya. Jangan sampai kemudian jenengan sedekah terus sebelum akhir bulan pak duitnya kurang. Jadi dipertimbangkan sesuai dengan kondisi Anda bagaimana. Ya, kondisinya bagaimana? Apakah Anda dikasih sama suami nominal yang sampai akhir bulan kira-kira ada sisanya? Kemudian sisanya ini bisa diapakan? Sedekahkan atau enggak. Kalau misalnya enggak dan suami Anda mampunya cuma ngasih segitu, ya sudah dipakai buat keperluan Anda sendiri, enggak masalah. Itu juga termasuk ibadah.
jenengan menggunakan harta untuk keperluan pribadi supaya nggak minta-minta, itu juga termasuk ibadah. Termasuk apa? Ibadah. Suami jenengan menafkahi jenengan, itu juga termasuk ibadah. Ya. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk orang lain. Justru malah sedekah yang paling utama adalah sedekahnya suami kepada siapa? Istri. Gitu. Oke, silakan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, keluar dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh kita setelah membaca zikir pagi atau setelah membaca Al-Quran, kita mendengarkan pengajian melalui HP atau membaca buku karya para ulama untuk mengisi waktu sampai matahari terbit? Kemudian, apakah hal tersebut terhitung sebagai zikir sehingga tetap mendapatkan pahala zikir menunggu sampai matahari terbit, Ustaz? Boleh, ya. Jawabannya apa? Boleh. Jadi yang namanya zikir itu enggak cuma subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir itu enggak hanya baca Al-Quran. Dengan dengerin pengajian, itu zikir atau bukan? Zikir. Apa kata Rasulullah SAW? Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Wahai para sahabatku, kalau kalian lewat taman-taman surga, mampirlah. Kalau kita lewat taman apa? Surga, mampirlah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasul, taman surga itu apa? Kata Nabi SAW, hilakul dzikri. Taman surga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim. Berarti jenengan sekarang lagi apa, Bu? Lagi di taman surga. Karena di sini kita lagi ngaji. Ngaji ayat-ayat Allah, ngaji hadis-hadis Rasul SAW. Berarti kalau jenengan habis subuh, zikir pagi sudah, baca Quran sudah, kok matahari belum terbit-terbit, pengen nunggu sampai matahari terbit supaya bisa langsung sholat apa? Syuruk. Terus jenengan dengerin pengajian, ya, dengerin apa? Pengajian atau baca kitab buku para ulama, enggak apa-apa. Itu juga termasuk zikir. Jadi jawabannya boleh, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.